Selamat datang di channel Dongeng Horor. Pernahkah kamu membayangkan dongeng masa kecil berubah menjadi mimpi buruk? Disinilah tempatnya. Kami menghidupkan kembali cerita-cerita lama dalam bentuk horor yang tak pernah kamu duga. Sebelumnya, legenda, urban mythos kalem, hingga dongeng rakyat dari seluruh dunia semua dikisahkan ulang dengan sentuhan menyeramkan. Jangan dengarkan sendirian. Langganan sekarang dan nyalakan notifikasimu sebelum semuanya terlambat. Suara hujan gerimis mengiringi sore yang muram. Langit Bekasi tampak kelabu, seakan menyambut kehadiran dua sosok muda yang baru saja menurunkan barang-barang dari mobil pickup sewaan. Mereka adalah Sari dan Andi, pasangan muda yang baru menikah 2 bulan lalu. Dengan semangat dan senyum di wajah, mereka tampak optimis menjalani hidup baru di tempat yang baru pula. Sari turun dari mobil sambil memegang dus berlabel piring dan gelas. Sementara Andi memanggul tas ransel besar. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah kontrakan sederhana. Cat dindingnya pudar, kusen jendelanya tua, dan terdapat sedikit retakan di pojok-pojok tembok. Rumah itu terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tengah, dapur kecil, dan kamar mandi di belakang. Tidak, tapi cukup untuk memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Kontrakan ini berada di sebuah gang sempit di daerah Bekasi Barat. Tidak terlalu jauh dari jalan utama, tapi cukup tersembunyi untuk membuat suasana jadi sunyi. Di depan rumah terdapat halaman kecil dengan beberapa tanaman, pot yang tampaknya sudah lama tak dirawat. Seorang nenek keluar dari rumah utama di sebelah kontrakan. Ia berjalan pelan dengan tongkat kayu tua sebagai penopang. Matanya tajam, sorotnya dalam, namun wajahnya tetap tenang. Nenek itu bernama Bu Wira, pemilik kontrakan ini. Andi tersenyum sopan dan menyalami nenek itu. "Assalamualaikum, Bu. Kami yang kemarin booking kontrakan lewat anak ibu yang di Jakarta." Sari dan Andi. Nenek itu mengangguk pelan. Suaranya parau, namun masih jelas. "Waalaikumsalam. Iya, sudah dibilangin sama Irwan. Masuk saja, rumahnya kosong. Nggak ada yang nempatin udah lama." Sari menatap rumah itu dengan pandangan bercampur antara penasaran dan sedikit ragu. Ia adalah tipe perempuan yang perasa, hatinya peka terhadap suasana dan energi tempat tertentu. Dan meski ia tak berkata apa-apa saat itu, ada sesuatu dari rumah ini yang terasa aneh. Bukan dari bentuk fisiknya, tapi dari hawa yang tak bisa dijelaskan. Setelah semua barang dipindahkan ke dalam rumah, Andi menghela napas panjang. "Alhamdulillah, selesai. Copek juga ya, walau cuma kontrakan kecil." Ia menepuk-nepuk tangan, lalu menatap sekeliling. Sari membuka jendela ruang tengah. Angin sore masuk, membawa bau tanah basah dan entah apa lagi. Ada aroma lembab yang khas, seperti bau ruangan tua yang lama tak dibuka. Saat itulah ia melihat halaman belakang rumah. Dari jendela itu, terlihat sebuah sumur tua, tertutup dengan seng karatan. Di sekelilingnya, tumbuh rumput liar yang tinggi. Ada 1 pohon pisang yang tampaknya dibiarkan tumbuh begitu saja. Daunnya menjuntai menutupi sebagian pagar belakang. Sari memandangi sumur itu agak lama. Tak tahu kenapa, tapi pemandangan itu membuat tengkuknya dingin. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Andi datang dari belakang dan memeluknya ringan. "Sayang, kenapa? Capek ya?" Sari menggeleng. "Enggak, cuma halaman belakangnya kayak sepi banget ya." Andi tertawa kecil. Namanya juga gang dalam, yang penting kontrakannya murah. Air jalan, listrik nyala, dan gak bocor. Urusan lain belakangan. Ya, Sari mengangguk. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini cuma efek kelelahan. Perasaan-perasaan aneh kadang datang saat tubuh belum benar-benar rileks. Sore itu mereka mulai menata barang-barang. Sari sibuk di dapur, membersihkan rak piring dan mengepel lantai. Sementara Andi mengatur kabel TV dan menyusun meja kerja kecil di pojok ruang tengah. Saat matahari mulai turun dan azan maghrib terdengar dari masjid sekitar, suasana gang itu
berubah perlahan. Jalanan yang sebelumnya masih terdengar ramai mulai sunyi. Suara anak-anak bermain menghilang. Hanya ada suara radio dari rumah tetangga dan sesekali gonggongan anjing dari jauh. Sari menutup jendela dapur. Ia merasa semakin tidak nyaman. Tidak ada apa-apa memang. Tidak ada penampakan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada benda bergerak sendiri. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengamati dari arah sumur. Malam itu, mereka tidur lebih awal. Tubuh lelah setelah seharian beres-beres. Lampu kamar dimatikan, hanya lampu kecil di sudut kamar yang menyala, memberikan cahaya temaram. Beberapa saat setelah Andi terlelap, Sari masih belum bisa memejamkan mata. Ia menatap lenggit-lenggit kamar, mendengarkan suara malam yang sepi. Lalu, samar-samar, ia mendengar sesuatu. Seret, seret, seret. Suara seperti kain yang diseret di lantai. Sari menahan napas. Ia yakin itu bukan suara dari dalam rumah. Suara itu datang dari luar. Dari belokong lompatan. Pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sari menegakkan tubuh. Matanya membelalak. Suara itu seperti loncatan kecil. Pelan, seperti ada sesuatu yang melompat tanpa kaki. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke Andi yang masih tertidur. Ia ragu membangunkannya. Mungkin itu hanya suara tikus besar. Mungkin juga kucing liar. Tapi suara itu berhenti mendadak. Lalu ketukan 3 kali. Pelan. Tepat di jendela kamar belakang. Tok tok tok. Sari menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan suara. Tak ada keberanian untuk membuka tirai dan melihat keluar. Tubuhnya membeku, seperti lumpuh oleh rasa takut. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Ketukan tidak terdengar lagi, tapi ketakutan itu tetap tertinggal, menghantui. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia hanya berbaring diam, menunggu pagi datang, tanpa tahu bahwa malam itu hanya awal dari semua yang akan terjadi. Pagi datang dengan lambat. Matahari terbit malu-malu di balik awan tipis yang menggantung di langit Bekasi. Burung-burung berkicau sayup dari kejauhan, dan suara ibu-ibu menyapu halaman mulai terdengar dari ujung gang. Suasana pagi yang biasa, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi bagi Sari, pagi ini terasa berbeda. Ia membuka mata dengan kantung mata sedikit menghitam. Wajahnya pucat dan nafasnya terasa berat. Ia belum mengatakan apapun pada Andi tentang suara yang ia dengar semalam. Ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Mungkin karena kelelahan atau sekadar efek dari pindahan yang menguras tenaga dan pikiran. Andi, seperti biasa, sudah sibuk dengan laptop dan kopi paginya. Sar, kamu ngelamun dari tadi? Gak tidur nyenyak ya? Tanyanya tanpa menoleh dari layar. Sari tersenyum kecil. Iya, kayaknya kecapekan aja. Iya, ingin bicara, ingin menceritakan soal ketukan di jendela, soal suara kain diseret. Tapi sesuatu menahannya. Mungkin karena takut dianggap berlebihan. Mungkin karena ia sendiri belum yakin dengan yang ia dengar. Hari itu mereka habiskan dengan menyusun barang-barang yang belum sempat dibereskan. Sari membersihkan lemari dapur dan mengganti gorden kamar. Sementara Andi memasang lampu tambahan di ruang tengah. Siang berjalan tenang, bahkan terlalu tenang. Tak ada suara anak-anak bermain. Tak ada tetangga yang datang menyapa. Saat sore menjelang, Sari memutuskan untuk menyiram tanaman di halaman belakang. Ia membawa ember kecil dan berjalan pelan keluar rumah. Halaman itu sempit, rumput liar tumbuh tinggi dan mulai menjalar ke tembok. Pohon pisang menjulang di sisi kanan. Daunnya besar dan rindang, menghalangi sebagian sinar matahari. Tapi
Yang paling mencolok adalah sumur tua itu, tertutup seng berkarat, dengan batu bata mengelilinginya, seolah menandai batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Sari mendekat. Ia berdiri di depan sumur, memandangi tutupnya yang kusam. Tak ada suara, tak ada angin, hening, bahkan terlalu hening. Ia menoleh ke sekeliling, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara lirih. Bukan angin, bukan suara air, tapi suara seseorang, pelan, sayup, seperti anak kecil menangis. Sari mundur satu langkah, tubuhnya membeku. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya gema atau mungkin imajinasi. Tapi suara itu terdengar nyata. "Ma, aku di sini." Suara itu seperti datang dari dalam tanah, dari lubuk sumur yang gelap dan dalam. Sari menutup mulutnya sendiri, matanya membelalak. Ia berbalik cepat dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu belakang rapat-rapat. Dadanya sesak, telinganya masih menangkap gema suara tadi. Andi melihatnya dan langsung bangkit dari duduknya. "Sayang, kenapa mukamu pucat banget?" Sari menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma pusing dikit." Malam harinya, Sari tidur lebih awal. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak bisa diam. Suara dari sumur itu terus terngiang di kepalanya. Andi sudah tertidur di sampingnya. Lampu kamar redup. Angin malam sesekali menembus kisi jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Sari akhirnya tertidur, dan saat itulah mimpi itu datang. Dalam mimpi, Sari berdiri di halaman belakang, sendirian. Langit malam, di atasnya hitam, tanpa bintang. Tak ada rumah, tak ada suara, hanya angin dingin yang menusuk tulang. Sumur tua itu berdiri di hadapannya, tanpa tatap, menganga lebar seperti mulut besar yang siap menelan. Dari dalam sumur, terdengar suara langkah kecil. Lalu muncul tangan kecil yang merayap keluar. Tangannya kaku, pucat, dibungkus kain putih seperti kafan. Lalu kepala kecil muncul, matanya hitam kesam. Tidak ada wajah, hanya bentuk samar seorang anak. Tubuh mungil itu melompat perlahan ke tepi sumur, tak bersuara, tak berkata apa-apa. Tapi entah bagaimana, Sari mengerti. Anak itu ingin sesuatu. "Maaf," bisik anak itu. Pelan dan parau. "Aku gak bisa keluar." Sari ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya berdiri di situ, membeku oleh ketakutan. Tiba-tiba anak itu melompat ke arahnya, dan seketika wajahnya berubah menjadi pocong. Matanya bolong, mulutnya robek, dan ia berteriak keras, "Ibu, dududu." Sari terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tersengal. Keringat membasahi keningnya meski udara malam begitu dingin. Ia melihat ke sekeliling kamar. Semuanya tampak sama. Andy masih tertidur. Lampu kecil masih menyala. Tapi dari luar jendela terdengar suara langkah kecil melompat. Pelan. Dum 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 dum. Seperti dalam mimpinya. Sari memejamkan mata dan memeluk dirinya sendiri. Ia tidak berani membuka tirai jendela. Ia tahu, apapun yang ada di luar sana bukan manusia. Malam itu, untuk kedua kalinya, ia tidak tidur. Pagi itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya. Tapi tidak ada yang terasa hangat. Wajahnya masih lesu, matanya sembab, dan tubuhnya seperti baru selesai menanggung beban yang berat. Andi memandang istrinya dengan raut khawatir. "Sayang, kamu kenapa sih? Ini udah 2 malam kamu gak bisa tidur." Sari menghela napas. "Aku dengar suara aneh dari arah sumur, Endik. Malam pertama ada yang ngetuk jendela. Malam kedua, aku mimpi buruk. Tapi suara dari luar jendela itu nyata. Aku dengar." Andi terdiam sejenak.
Ia memang tahu istrinya bukan tipe orang yang mudah terpengaruh cerita seram. Justru Sari sering mengejek film horor yang mereka tonton karena kurang logis. Tapi kali ini, nada bicaranya serius, matanya tidak berbohong. Aku pikir kamu kecapekan, tapi kalau sampai kayak gini, kita mesti cari tahu, Sar. Kata Andi akhirnya. Mungkin memang ada yang aneh sama rumah ini. Siang itu, Sari duduk di teras sambil menatap halaman belakang. Pandangannya kosong. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia tahu, ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang dirasakannya. Dan seperti dipanggil oleh firasat, muncullah sosok wanita tua dari rumah sebelah. Bu Wira. Ia keluar dengan langkah pelan, membawa sapu lidi dan mengenakan daster motif bunga-bunga pudar. Matanya yang tajam seperti sudah memperhatikan Sari sejak tadi. Bu Wira menyapanya. Tehnya dingin, Ganduk. Sari tersentak kecil, lalu tersenyum kaku. Iya, Bu. Saya kebanyakan mikir. Bu Wira menyapu perlahan, tapi matanya tidak lepas dari wajah Sari. Ada keheningan singkat sebelum akhirnya wanita tua itu berkata dengan suara lirih, "Kamu udah mulai dengar suara dari sumur itu?" Ya, Sari terdiam. Jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. "Ibu tahu?" tanyanya pelan. Bu Wira mengangguk pelan, lalu duduk di bangku rotan yang ada di sisi teras. Ia meletakkan sapunya, lalu mulai bercerita. Sumur itu bukan sumur biasa. Dulu, waktu rumah ini masih milik orang tuaku, sumur itu jadi sumber air utama buat keluarga. Tapi 20 tahun lalu, sesuatu terjadi. Sari menelan ludah. Ia mendengarkan dalam diam. Bu Wira melanjutkan, waktu itu ada keluarga muda yang ngontrak di sini. Sama seperti kalian, suaminya kerja di luar kota, istrinya tinggal di rumah bersama anak semata wayangnya. Anak laki-laki, umur 5 tahun. Namanya Rio. Suara Bu Wira mulai bergetar. Satu hari, anak itu hilang. Dicari kemana-mana, gak ketemu. Orang tuanya lapor ke RT, ke polisi, tapi gak ada petunjuk. Sampai 3 hari kemudian, warga cium bau busuk dari sumur belakang rumah ini. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Mayat anak itu ditemukan di dasar sumur, terbungkus selimut. Kepalanya memar. Awalnya diduga kecelakaan, tapi waktu diselidiki, ibunya sendiri yang ngakuin. Sari tersentak. Ibunya, Bu Wira, mengangguk. Katanya dia gak tahan sama tangisan anaknya yang terus-menerus. Suaminya jarang pulang. Dia stres. Satu malam dia hilang kendali, anak itu dicekik, lalu dilempar ke dalam sumur. Suasana teras mendadak sangat hening. Hanya suara angin yang meniup dedaunan kering di halaman. Sari tak bisa berkata apa-apa. Matanya kini penuh dengan air mata yang tertahan. Sejak saat itu, rumah ini kosong bertahun-tahun. Warga sekitar tahu ceritanya. Tapi waktu anak saya, Irwan, pulang dari luar kota dan mulai nyewain kontrakan ini lewat online, dia gak bilang apa-apa. Takut rumah ini gak laku disewa. Jelas Bu Wira lirih. Sari masih terdiam. Perlahan ia bersuara, Bu. 2 malam terakhir, saya dengar suara anak kecil dari arah sumur. Malam pertama, suara kain diseret. Malam kedua, saya mimpi. Saya ketemu anak itu. Bu Wira memejamkan mata sebentar. Dia belum pergi, Induk. Arwahnya masih di sana, terikat, gak tenang. Mungkin dia masih nyari ibunya, atau cuma ingin didengar. Andi keluar dari dalam rumah, memandang mereka berdua. Sari menoleh ke suaminya dan menceritakan semua yang baru ia dengar dari Bu Wira. Wajah Andi mengeras. Ia tidak lagi bersikap skeptis. Bu, kalau tahu kisahnya seperti ini, kenapa masih disewakan? Kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Tanyanya dengan nada sedikit tinggi. Bu Wira menatap Andi dengan mata yang sayu. Saya juga nggak ingin rumah ini kosong terus. Anak saya butuh uang, tapi saya nggak sangka
arwahnya masih sekuat itu. Biasanya yang tinggal di sini cuma ngerasa nggak betah. Tapi kalian diganggu. Sari menarik napas dalam-dalam. Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Bu? Bu Wira menggeleng perlahan. Saya nggak tahu. Tapi kalau dia datang lewat mimpi, mungkin itu tandanya dia ingin bicara. Oh, dan yang mati tidak benar-benar ingin menakut-nakuti. Mereka hanya ingin didengar. Sari memandang halaman belakang yang kini diterangi sinar matahari sore. Tapi bagi dirinya, halaman itu tetap menyimpan kegelapan. Malam nanti, ia tahu swab itu mungkin akan datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak akan berpaling. Kali ini, ia akan mencoba mendengarkan. Malam itu datang dengan sunyi yang berat. Langit Bekasi tertutup awan tebal. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya gelap yang merayap perlahan dari balik pepohonan. Dari balik genggang sempit, dari sudut-sudut rumah yang tak terjamah cahaya. Di dalam kamar, Sari duduk bersila di atas tempat tidur. Lampu kamar sengaja ia matikan. Hanya lampu tidur kecil yang menyala samar, memantulkan cahaya kuning pudar ke tembok. Andi sudah tertidur. Lelaki itu meminum teh hangat dengan sedikit madu dan obat penenang ringan. Ia kelelahan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Apa yang Sari ceritakan siang tadi terlalu berat untuk diterima dalam waktu singkat. Tapi Sari belum tidur. Ia tahu malam ini akan berbeda. Ia bisa merasakannya. Dari hawa dingin yang tak biasa, dari getaran aneh di udara, dan dari nalurinya sendiri, naluri yang mengatakan bahwa seseorang akan datang menemuinya. Sari menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Ia mencoba membuka dirinya, menerima, bukan melawan. Kali ini ia tidak ingin menolak apa yang akan datang. Ia siap mendengarkan. Perlahan, dunia seakan berubah. Suara detik jam dinding terdengar. Semakin lambat, angin yang tadi berhembus kini berhenti. Dan tanpa suara, suasana kamar berganti. Sari mendapati dirinya berdiri di halaman belakang. Tapi ini bukan halaman kontrakannya yang sekarang ini. Seperti bayangan masa lalu, segalanya terlihat lebih bersih, lebih terang. Rumput tertata rapi. Sumur tua belum tertutup seng, masih terbuka lebar. Bibirnya terbuat dari batu bata yang tampak baru. Sari menyadari ia ada dalam mimpi, atau mungkin dimensi yang berbeda. Di dekat sumur itu berdiri seorang anak kecil, laki-laki, usianya sekitar 5 tahun. Tubuhnya mungil, mengenakan kaos bergambar kartun dan celana pendek. Rambutnya berponi, matanya bulat, tapi wajahnya murung. Ia tidak tersenyum. Sari melangkah pelan. "Ayah tahu, itu Rio. Rio," bisik Sari lirih. "Kamu yang manggil aku?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari dengan tatapan kosong, tapi sedih. Kemudian ia menunduk, tangannya menunjuk ke dalam sumur. "Sorry," mendekat. Ia melihat ke dalam. Gelap, tak ada apa-apa. Tapi hawa yang keluar dari sumur itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membawa rasa sedih, sunyi, dan luka yang belum sembuh. Anak itu berkata pelan, "Aku gak pengen tinggal di sini." Sari berlutut di hadapannya. "Kamu bisa cerita Keoku, Rio. Aku dengar. Aku gak akan pergi." Anak itu mengangkat wajahnya. Air matanya menetes, tapi tidak bergerak di pipinya, seperti membeku. "Mama marah. Mama dorong aku. Aku jatuh. Sakit. Tapi aku gak bisa nangis." Sari menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa kamu gak pergi, Rio?" "Kenapa, Miss?" Di sini, anak itu menjawab pelan, seperti bisikan, "Aku nyari Mama. Tapi Mama gak mau lihat aku." Suara itu begitu lirih,
nyaris hilang tertelan angin malam yang tak nyata. Sari menatap anak itu dalam-dalam. "Rio, kamu bukan sendirian. Kamu gak salah, nak. Kamu harus pulang, bukan ke rumah ini, tapi ke tempat yang lebih terang, tempat yang damai." Anak itu menatap Sari, lalu perlahan menoleh ke arah belakangnya. Di sana berdiri sosok samar, seorang wanita, mengenakan daster lusuh, wajahnya kabur, tak jelas. Tapi Sari tahu, itu ibunya Rio. Sosok yang dulu membunuhnya, tapi kini berdiri di sana, diam, tanpa kata. Rio memandang ibunya. Wajah kecil itu tidak marah, tidak membenci. Hanya sedih, kecewa, tapi juga rindu. Ibunya melangkah, maju, menunduk, mengulurkan tangan, dan dengan ragu-ragu, Rio menggenggamnya. Cahaya samar muncul di antara mereka, seperti sinar pagi yang menyusup ke balik tirai gelap. Tidak menyilaukan, tapi hangat, lembut, tenang. Rio menatap Sari sekali lagi. Kali ini tersenyum. "Makasih tante." Lalu cahaya itu menelan keduanya. Sumur, halaman, malam, semua memudar. Dan Sari terbangun. Ia kembali berada di atas tempat tidur. Masih malam, tapi udara terasa berbeda. Ringan, tenang. Tidak ada suara loncatan, tidak ada ketukan, tidak ada suara kain diseret. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, rumah itu benar-benar hening. Sari tersenyum kecil. Ia tahu malam ini Rio telah pergi, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia merasa didengar. Dan di sanalah, di malam, Sari memeluk dirinya sendiri dengan air mata yang jatuh perlahan, bukan karena takut, tapi karena haru. Karena kini, rumah itu telah melepaskan beban sunyinya. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak Sari mengalami pertemuan yang tak bisa dijelaskan, logika mimpi yang terasa begitu nyata, percakapan dengan arwah seorang anak yang terjebak dalam rumah yang mereka sewa, arwah yang akhirnya berpamitan. Dan selama 3 hari itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi suara aneh dari arah sumur. Tidak ada kain diseret, tidak ada ketukan di jendela. Tidak ada mimpi buruk. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah ke rumah kontrakan itu, Sari dan Andi bisa tidur nyenyak. Tapi kedamaian itu tidak datang tanpa beban, tidak dengan mudah. Karena di balik keheningan itu, Sari tahu ada cerita yang belum sepenuhnya usai. Pagi itu, Sari duduk sendiri di teras belakang. Ia memandangi sumur tua yang kini ditutupi kembali dengan seng dan batu bata. Perlahan, ia menaruh setangkai bunga melati putih di atas tutupan sumur. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya merasa itu perlu dilakukan. Sebentuk penghormatan kecil untuk Rio. Andi keluar dari dalam rumah, memegang 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu pada Sari, lalu ikut duduk di bangku panjang sebelahnya. Tak banyak kata, hanya keheningan. Dan terkadang, keheningan adalah bentuk percakapan yang paling tulus. Sari memecah diam itu dengan satu kalimat sederhana. "Menurutmu, kita harus tetap tinggal di sini, Dik?" Andi menatap langit, menghembuskan napas. Entah ya, tapi sekarang rumah ini gak terasa menakutkan lagi. Sari mengangguk pelan. Bahkan rasanya sedih. Kayak rumah ini pernah menyimpan tangis terlalu lama. Andi menoleh ke istrinya. "Mungkin kamu benar. Mungkin rumah ini bukan angker." Kumedep, rasa bersalah yang gak pernah dimaafkan. Sari tersenyum kecil. "Kamu mulai puitis juga sekarang." Mereka tertawa pelan. Antak sesak. Semuanya terasa normal, ringan, seperti pagi di mana dunia tidak menyimpan rahasia apa-apa. Namun, saat mereka masuk kembali ke dalam rumah, Sari menghentikan langkahnya
Ia berdiri di ruang tamu, terdiam, wajahnya berubah. Matanya menatap lantai, tepat di bawah jendela. "Andy, lihat ini." Andy mendekat, mengikuti arah pandangan istrinya. Di lantai, di atas ubin yang mengkilap, ada bekas jejak kaki kecil. Seolah baru saja dilangkahkan oleh seorang anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Jejak itu basah, tapi tidak ada air. Tidak ada lumpur. Tidak ada sumber yang jelas. Jejak itu mulai dari arah jendela dan berhenti di dekat dinding. Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi bukan karena takut. Karena entah kenapa, hatinya justru merasa hangat. Seperti ucapan selamat tinggal terakhir. Seperti jejak itu adalah pesan diam, tanda bahwa Rio telah pergi dengan damai, bahwa benar-benar bebas. Sari berlutut, menyentuh lantai. Jejak itu masih terasa lembab, tapi perlahan memudar, seperti kabut yang hilang diterpa cahaya pagi. Andy menyentuh bahu istrinya. "Dia datang lagi ya?" Sari mengangguk pelan, tapi cuma sebentar, hanya untuk pamit. Andy menarik napas dalam. "Kayaknya kita udah jadi bagian dari kisah rumah ini, Sar." Sari berdiri, memegang tangan suaminya erat-erat. "Iya, tapi bukan bagian yang ditakuti. Kita justru yang menyelesaikannya." Di luar, suara burung mulai terdengar. Matahari sudah naik perlahan. Cahaya pagi menembus jendela rumah, mengusir sisa gelap yang masih tertinggal di sudut-sudut. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Tanpa suara, tanpa bayangan, tanpa dendam. Hanya keheningan yang damai. Dan di situlah kisah ini berakhir. Atau mungkin baru saja benar-benar dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam terakhir itu, sejak Rio berpamitan, sejak bekas jejak kaki kecil itu mengering dan hilang bersama cahaya pagi, sejak rumah kontrakan tua itu kembali hening. Bukan hening karena sunyi yang menakutkan, tapi karena kedamaian yang datang setelah badai. Sari dan Andy memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka membersihkan rumah, mengecat ulang beberapa bagian, bahkan menanam tanaman kecil di halaman belakang. Mereka tidak menobat-naibet lagi soal gangguan, atau mimpi buruk, atau suara dari sumur. Bagi mereka, kisah itu sudah selesai. Namun, seperti banyak kisah di dunia ini, tidak semua akhir benar-benar menjadi titik. Beberapa hanya koma yang disamarkan oleh waktu, dan mereka segera mengetahuinya. Hari itu, Sari sedang membersihkan kamar belakang. Kamar yang dulu sempat kosong, penuh debu, dan selalu ia hindari. Tapi sekarang, dengan sinar matahari yang masuk dari jendela baru yang mereka pasang, kamar itu terasa lebih terang, lebih bersih, lebih hidup. Sari sedang memindahkan lemari tua yang sejak awal mereka tinggal belum pernah disentuh. Berat, usang, dan penuh goresan, seperti benda yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada pakaian. Dengan susah payah, ia mendorongnya menjauh dari dinding. Lalu ia melihat sesuatu. Dinding di belakang lemari itu berbeda. Ada retakan panjang, tidak seperti retakan biasa akibat usia. Retakan ini melingkar, membentuk semacam pola, seolah-olah pernah ada sesuatu yang ditutup rapat di baliknya. Naluri. Sari mulai terusik. Ia mengambil palu kecil dan dengan perlahan mengetuk bagian dinding yang retak itu. Tok, tok, tok. Suaranya hampa, berongga. Sari mengerutkan dahi. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Tok. Tiba-tiba suara kecil menjawab. Tok, tok, tok. Dari dalam dinding. Sari terdiam. Detik itu juga, seluruh tubuhnya kaku, tenggorokannya tercekat. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari dinding yang kini terasa hidup. Tidak, ini tidak mungkin. Itu pasti getaran pantulan.
pikirnya. Mungkin hanya imajinasinya. Tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 kali. Sama. Pelan. Tapi jelas. Lalu ada suara. Bukan ketukan. Bukan hembusan angin. Suara napas. Tertahan. Berat. Lirih. Dari dalam tembok. Sari mundur beberapa langkah lagi. Napasnya memburu. Ia ingin berteriak memanggil Andi. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat ia hendak berbalik, terdengar bisikan. Halus, retak, terdengar seperti suara perempuan. Sangat lemah, tapi mengiris jiwa. Bukan cuma Rio. Sari terpaku. Jantungnya berdegup liar. Suara itu datang dari balik dinding. Bukan imajinasi, bukan gema. Ia menatap retakan itu sekali lagi. Dan sekarang, ia tahu, ini belum berakhir. Mungkin Rio telah pergi, tapi bukan berarti semua yang tersembunyi di rumah itu ikut menghilang karena dibalik setiap tembok tua. Di balik setiap retakan, selalu ada sesuatu yang ingin bicara, tapi terlalu lama dikubur dalam diam. Dan mereka yang tidak didengar akan mencari cara baru untuk bersuara. Setelah insiden suara di balik tembok itu, hari-hari Sari berubah. Bukan karena rumah menjadi menyeramkan kembali, tapi karena ia tak lagi bisa mengabaikan rasa tak selesai yang tinggal di rumah tua ini. Ia tahu, Rio memang sudah pergi, tapi suara lirih yang ia dengar bisikan dari dinding itu bukan milik anak kecil. Itu suara seorang perempuan. Dan setiap malam, suara itu datang kembali. Tidak selalu jelas, kadang hanya berupa desaan lemah, kadang bisikan samar. Tapi Sari tidak salah dengar. Suara itu berkata hal-hal yang membuat hatinya semakin berat. Maafkan aku gak kuat. Dia ambil semuanya. Suara itu bukan marah, bukan seperti roh gentayangan yang ingin menakuti. Suara itu patah. Seperti jiwa yang telah pecah, lalu dikubur hidap-hidap dalam diam. Sari tahu, suara itu berasal dari dinding kamar belakang tempat di mana ia mendengar ketukan waktu itu. Dan semakin lama ia diam, semakin keras suara itu terdengar. Seperti panggilan yang tidak ingin diabaikan lagi. Akhirnya, pada malam keempat, Sari tidak tahan. Andi sudah tidur. Malam sunyi. Angin lembut menyusup dari celah jendela. Di tangannya, Sari memegang senter dan pahat kecil. Ia berdiri di depan tembok kamar belakang. Tangan gemetar, tapi matanya tegas. Ia menempelkan telinga ke tembok itu sekali lagi. Hening, lalu bantu. Aku pelan, menyesakkan, tapi jelas. Sari mulai mengikis bagian retakan yang melingkar itu. Perlahan, satu demi satu, keping cat tembok yang usang jatuh. Debu beterbangan, dinding mulai mengelupas, menunjukkan bagian dalam yang lebih rapuh. Lalu, tanpa diduga, terdengar bunyi logam keras. Kleng, Sari Monder. Jantungnya berdentung. Ia mengarahkan senter ke bagian tembok yang terbuka, dan matanya membelalak. Di balik dinding itu, tertanam sebuah pintu kecil dari pelat besi tua. Bukan pintu normal. Ini semacam sekat tersembunyi, seperti penutup untuk ruang rahasia. Rapat, tak ada gagang, hanya mur karatan dan goresan samar, seperti bekas cakaran atau usaha dari dalam untuk membuka paksa. Sari menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh pintu itu. Lalu, seperti tersentuh sesuatu, pintu itu bergerak sendiri. Pelan, terkikis usia, mengeluarkan suara seret yang panjang. Dan dari celah itu, keluar hembusan udara dingin. Bukan sekadar dingin biasa, tapi dingin yang membawa sesuatu. Bau anyir, seperti darah lama, seperti luka yang sudah membusuk. Sari menyorot senter ke dalam. Ruangannya sempit, gelap,
hanya selebar 2 meter. Di dalamnya ada sebuah kursi kayu, tali tambang yang putus, dan baju daster lusuh bercak merah, sobek di bagian bahu dan di tembok. Dalam ruangan itu ada coretan tulisan, ditulis dengan tangan, bukan dengan spidol, tapi seperti dengan darah. Maafkan aku, Rio. Aku gak tahan. Dia ancam kita. Sari menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Tanpa disadari, dia sekarang mengerti. Rio bukan hanya korban dari ibu yang marah. Ibunya pun korban. Korban dari lelaki yang mengancam mereka, yang mungkin menyiksa. Mungkin lebih dari itu. Sari bisa membayangkan sang ibu terjebak dalam ketakutan bertahun-tahun, disiksa, dipaksa diam, dan ketika putranya celaka, dia memilih mengunci dirinya dalam ruang ini, menulis permintaan maaf terakhir, lalu menghilang. Tubuhnya tidak ditemukan, tapi jiwanya tertinggal, terjebak di balik tembok, dalam ruang sempit yang menjadi kuburnya sendiri. Sari mundur. Tubuhnya lemas. Ia bersandar ke dinding. Napasnya tak teratur. Tapi satu hal kini jelas. Rumah ini bukan berhantu karena Emerald, tapi karena luka. Luka yang terkubur. Luka yang mencoba bicara. Luka yang selama ini tidak pernah didengar. Malam itu Sari menyalakan dupa. Ia duduk di depan pintu kecil itu, membacakan doa, mengucapkan kata-kata maaf, bukan untuk dirinya, tapi untuk sosok yang tak pernah mendapat kesempatan bicara. Dan saat pagi menjelang, suara dari dalam tembok itu hilang. Benar-benar hilang. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu terasa hampa. Tapi bukan menakutkan. Hampa karena semua telah pergi. Karena luka itu akhirnya diakui. Sudah hampir 2 bulan sejak suara terakhir itu menghilang. Sejak Sari menemukan ruang rahasia di balik tembok. Sejak pengakuan berdarah itu terungkap tentang seorang ibu yang menyerah karena teror. Tentang luka yang terkubur bersama rasa bersalah. Dan tentang seorang anak yang pergi tanpa pernah tahu makna aman. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menyeramkan, tapi sunyi yang terasa. Selesai. Seperti lembaran buku tua yang akhirnya ditutup dengan tenang. Tapi tetap saja, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Sari dan Andi. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab sejak awal mereka pindah ke sana. Siapa sebenarnya pemilik kontrakan ini? Mereka menyewa rumah itu melalui perantara seorang calo properti yang hanya menyebutkan bahwa sang pemilik tinggal di luar kota dan tidak ingin diganggu urusan teknis. Tidak pernah muncul, tidak pernah bersuara. Namun, setelah semua yang mereka alami, Sari merasa mereka perlu tahu siapa yang membiarkan rumah dengan sejarah seburuk itu tetap berdiri dan disewakan. Bukan untuk menuntut, tapi karena kebenaran tidak boleh dibiarkan membusuk seperti mayat dalam dinding. Sore itu, mereka datang ke kantor kelurahan, membawa fotokopi surat kontrak dan sertifikat bangunan. Tujuannya sederhana, menelusuri nama di balik kepemilikan rumah. Itu petugas kelurahan yang berjaga awalnya enggan bicara, tapi setelah beberapa saat, ia akhirnya menyerahkan fotokopi arsip lama. Dan di sana tertulis nama pemilik, Herman Sudrajat, alamat KTP, JL, Pisang Batu, Jatiasi, Bekasi. Sari menatap nama itu lama. Herman Sudrajat. Ia merasa pernah mendengar nama itu. Tapi di mana? Malamnya, Sari menyendiri di kamar, membuka kembali buku catatan kecil, tempat ia menulis semua kejadian selama tinggal di rumah itu. Dan saat ia membuka halaman terakhir, matanya membelalak. Tulisan itu dia ambil, spirit, tulisan di dinding ruang rahasia. Dan di bawah kalimat itu ada goresan kecil yang dulu tak sempat ia perhatikan. 2 huruf kabur, seolah ditulis dengan sisa tenaga terakhir. Agas,
Sari terdiam, tangannya gemetar. Hajes, Herman Sudrajat. Bukan, hanya pemilik rumah. Dia adalah lelaki itu. Lelaki yang disebut dalam bisikan arwah. Sosok yang mengancam, menyiksa, dan membuat Ibu Rio kehilangan akal sehat. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik lembaran sertifikat tanah. Keesokan harinya, Andi menelusuri alamat yang tertera. Mereka menyamar sebagai calon penyewa rumah lain. Saat mereka tiba, rumah itu besar, tapi tampak tua. Cat dinding mengelupas, jendela tertutup rapat. Seorang pria tua membuka pintu. Kurus, punggung sedikit bungkuk, tapi sorot matanya tajam dan dingin. "Selamat siang, Pak. Apa betul ini rumah Pak Herman Sudrajat?" tanya Andi sopan. Pria itu hanya mengangguk, tak banyak bicara, hanya mengisyaratkan mereka duduk. Sari memandangi wajah pria itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang meresahkan. Wajah itu datar, seolah tidak menyimpan rasa, tapi justru karena itulah wajah itu terasa kosong, seperti topeng yang sudah dipakai terlalu lama. Setelah beberapa menit, Herman bicara. "Saya sudah lama nggak ke rumah itu. Sejak istri saya pergi, saya nggak tahan tinggal di sana." Kalimat itu membuyarkan semuanya. Sari menatapnya tajam. "Istri Bapak, itu Ibu Rio kan?" Herman mematung. Andi mencengkeram tangan Sari, mengisyaratkan untuk diam. Tapi semuanya sudah terlanjur. Keluar, pria tua itu tersenyum. Tapi bukan senyum ramah, senyum tipis, samar, seperti seseorang yang tahu kebenaran, tapi memilih menikmatinya dalam diam. "Ibu kamu dari mana?" tanyanya datar. Sari menjawab pelan. "Saya penyewa kontrakan itu." "Tapi rumah itu gak hanya kosong, Pak. Rumah itu menyimpan suara-suara." Herman terdiam, menunduk, lalu kalimatnya muncul. Pelan, "Saya kira mereka sudah diam selamanya." Itu saja. Tidak ada pengakuan, tidak ada tangis penyesalan, tidak ada kemarahan. Hanya satu kalimat itu yang menyiratkan bahwa ia tahu bahwa semua I memang ulahnya. Dan ia memilih membiarkan rumah itu disewa terus, agar luka-luka itu terkubur lebih dalam lagi, agar jejaknya perlahan hilang ditelan waktu. Namun suara-suara itu tak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu, seperti Sari dan Andi, yang cukup berani untuk mendengar, yang cukup jujur untuk tidak pura-pura buta. Hari itu, Sari dan Andi pulang tanpa berkata apa-apa. Tidak perlu, mereka sudah tahu kebenarannya. Dan rumah itu kini menjadi saksi terakhir. Sudah 3 minggu sejak Sari dan Andi meninggalkan kontrakan tua itu. Koper mereka dikemas dalam diam, tanpa berpamitan, tanpa banyak bicara. Tidak ada yang perlu dijelaskan, tidak ada yang ingin diingat. Rumah itu terlalu banyak menyimpan luka. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan baru. Masih di daerah Bekasi, tapi jauh dari lokasi sebelumnya. Rumahnya lebih terang, lebih bersih, dan lebih normal. Tidak ada dinding retak, tidak ada ruang rahasia, tidak ada lorong gelap, atau pintu yang berderit tengah malam. Tetapi, malam-malam tetap tidak pernah benar-benar sunyi. Andi mulai tidur dengan lampu menyala, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Sari mulai menaruh segelas air putih di tiap sudut kamar, bukan karena kehausan, tapi untuk merasa aman. Sebuah kebiasaan kecil yang tidak ia sadari, namun berasal dari rasa takut yang belum sembuh. Kadang di tengah malam, Sari terbangun, bukan karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan bahwa seseorang memperhatikannya dari sudut kamar. Padahal tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi sensasi itu begitu nyata, seperti aroma luka yang masih tersisa di udara. Sari tahu mereka sudah pindah rumah,
Tapi rasa takut itu ikut pindah. Rasa was-was, rasa bersalah, rasa belum benar-benar selesai. Andi berusaha tegar. Ia mulai sibuk bekerja lagi, membenahi barang, merapikan lemari, mengganti warna cat, ruang. Tapi diam-diam, ia sering berdiri menatap cermin lama seakan mencari sesuatu dalam dirinya yang hilang. Setelah pengalaman kemarin, suatu malam, Sari duduk di ruang tamu. Sendirian, ia menyalakan radio kecil, memutar lagu-lagu lawas yang biasa diputar ibunya waktu dulu. Nada-nada itu menenangkan. Sesaat, tiba-tiba, ia mendengar sesuatu dari arah kamar. Ketukan, pelan, 2 kali. Tok, tok, Sari menoleh. Ia tidak bergerak, matanya mengarah ke lorong menuju kamar. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini, lebih pelan, seperti ragu, seperti bisikan dari masa lalu yang belum ingin dilepas. Andi keluar dari kamar mandi. Wajahnya basah. "Kamu dengar?" tanyanya singkat. Sari mengangguk pelan. Andi mendekat, duduk di sebelahnya. Mereka saling menatap. Tidak ada panik, tidak ada teriakan, hanya tatapan saling paham bahwa yang menempel pada mereka bukan hantu, tapi kenangan. Dan kadang, kenangan bisa lebih menyeramkan dari suara ketukan atau jeritan pocong. Sari akhirnya bicara, pelan, seperti sedang berdamai dengan bayangan sendiri. "Aku gak takut sama mereka. Aku cuma takut kita lupa." Andi diam sejenak, lalu menanggapi, "Gak akan lupa, tapi kita juga gak harus hidup di dalamnya selamanya." Malam itu, mereka tidur berdampingan, masih dengan lampu menyala, masih dengan segelas air putih di dekat pintu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada ketukan ketiga, tidak ada bisikan, tidak ada mimpi buruk. Hanya sepi. Sepi yang mulai terasa seperti kesembuhan. Sari tahu mereka tidak akan benar-benar lupa, tapi mungkin mereka bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan luka, tanpa membiarkannya tumbuh menjadi bayangan baru. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka meninggalkan rumah kontrakan tua itu. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Langit sering mendung, dan angin membawa hawa lembab yang khas. Seperti bau buku lama yang tersimpan terlalu lama di lemari kayu. Dan meskipun hari-hari Sari dan Andi mulai berjalan normal kembali, sesekali mereka masih membicarakan rumah itu. Bukan untuk mengungkit rasa takut, tapi lebih karena ada bagian dari mereka yang tertinggal di sana. Sampai pada suatu hari, Sari menerima sebuah paket diantar oleh kurir. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis alamat lama mereka. Kontrakan di Bekasi yang kini sudah dihuni orang lain. Kotaknya kecil, agak berat, terbungkus rapi dengan kertas coklat dan tali rafia. Sari membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah kaleng logam kecil yang sudah berkarat. Dan di dalam kaleng itu terselip satu lembar kertas, lusuh, sobek di pinggir. Warnanya kecoklatan, seperti pernah terkena lembab. Tulisan tangan di atasnya tidak rapi, bahkan hampir tidak terbaca di beberapa bagian. Tapi Sari bisa mengenali jenis hurufnya. Tulisan anak-anak. Ia mulai membaca perlahan. "Aku takut. Aku gak bisa keluar. Tapi aku juga gak bisa diem. Ibu bilang aku harus kuat. Tapi aku cuma pengen tidur di luar, di bawah langit, sama teman-teman. Tapi aku dikunci. Lama, gelap. Aku dengar suara ibu nangis, tapi dia gak bisa nolong. Aku tahu ibu sayang aku, tapi semua udah telat. Kalau kamu baca surat ini, tolong jangan biarin rumah ini terus hidup. Rumah ini bukan rumah. Ini kuburan yang lupa dikubur." Sari menahan napas. Matanya mulai berair. Andi yang baru pulang kerja masuk dan melihat ekspresi wajahnya. Ia mengambil surat itu dan ikut membaca. Di bagian bawah surat tertulis sebuah
Nama, hanya satu kata, Rio. Sari mengingat kaleng itu. Ia yakin ia tidak pernah menemukannya waktu mereka membersihkan rumah itu dulu. Mungkin kaleng itu terselip jauh di dinding. Mungkin baru ditemukan oleh penghuni baru atau oleh tukang yang merenovasi. Tapi siapapun yang menemukannya memilih untuk mengirimkannya ke mereka. Mungkin karena mereka tahu hanya Sari dan Andi yang akan benar-benar mengerti maknanya. Dan di momen itu, seolah sesuatu dalam hati mereka klik. Seperti pintu yang selama ini tidak bisa ditutup rapat, kini menutup perlahan, tenang dan utuh. Sari menyimpan surat itu di dalam kotak kayu kecil, bukan untuk disimpan sebagai kenangan menyeramkan, tapi sebagai pengingat bahwa suara-suara yang mereka dengar dulu bukan sekadar gangguan, bukan ilusi. Itu adalah jeritan minta tolong yang tidak pernah sempat sampai. Dan kini, jeritan itu sudah menemukan telinganya, sudah menemukan saksi, sudah tidak lagi sendirian. Malam itu, hujan turun pelan, tidak deras, hanya rintik-rintik yang seperti irama tidur untuk kota yang lelah. Sari duduk di dekat jendela, memandangi luar. Ia tidak lagi takut dengan malam, tidak lagi was-was dengan suara di ujung lorong. Andi datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingnya. "Apa kamu masih ngerasa dia ada?" tanya Andi pelan. Sari menoleh, lalu tersenyum. "Tidak, tapi aku rasa dia sudah pulang." Andi mengangguk, dan mereka diam. Di kejauhan, terdengar suara azan dari musala kecil. Sederhana, tenang, seperti menyambut pagi yang bersih. Pagi yang benar-benar baru.